ke sesi webinar dengan tema Prospek Lulusan Bahasa Jepang di Bidang Pariwisata yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Teti Indrianti Kastuti, SSMPD Empar, yang akan dimoderi langsung oleh Bapak Dedi Suryadi, MED PhD. Kepada Bapak Dedi Suryadi, MED PhD, dipersilakan untuk memandu jalannya acara webinar ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 7 Januari 2023, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual bersama saya, Dedi Suryadi, akan memoderasi untuk acara webinar di Yogyakarta untuk pertama kalinya ini ya, sekaligus juga salah satu rangkaian Milad PBJ yang ke-10. Jadi tahun ini PBJ sudah memasuki tahun ke-10 sejak berdiri tahun 2012. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Dewi Rohani. Pada hari ini kita bisa sehat ya, walafiat, bisa mengisi hari-hari walaupun hari libur ya, hari Sabtu, tapi kita bisa bertemu di acara ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini, para juri juga, ada teman-teman dan para narasumber ya, narasumber utama kita yang hari ini hadir di sini, Bu Teti Indrianti Kastuti. Selawat serta salam tak luput kita panjatkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun nanti akan mendapat syafaat yaumil akhir. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Ada Japanese Coast, kemudian Takoyaki, kemudian Senja Baru, dan Japan Foundation ya, yang mensukseskan acara ini. Baik, saya atas nama moderator hari ini akan memberikan memandu acara dalam 1 jam ke depan bersama narasumber kita yang sudah sangat familiar di antara teman-teman ya mungkin, yaitu Ibu Teti Indrianti Kastuti, SSMPD Empar. Ini merupakan bestie saya ya, selama ini berjuang bersama dan hijrah ke Jogja bersama juga dari Bandung. Mungkin teman-teman mungkin perlu sedikit refleksi dulu ya tentang kedekatan saya sama narasumber ini. Ya, Bu Teti ini adalah teman saya dulu di Bandung ketika saya masih kuliah. Ya, Bu Teti sudah mengajar di JLCC Bandung. Ya, kemudian setelah itu beliau hijrah ke Jogja dan sampai sekarang menjadi tulang punggung Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang di UTY ya, Universitas Teknologi Yogyakarta. Selama ini saya sering berkomunikasi dan kolaborasi dengan Teti Sensei tentang terutama bahasa Jepang untuk bidang pariwisata. Jadi salah satu pakar di bidang pariwisata untuk bahasa Jepang ini adalah Teti Sensei ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu meragukan lagi, termasuk dalam bidang omotenasi ya. Omotenasi yang spesialis beliau yang didapatkan dari Kyoto. Kemudian sekarang beliau lagi studi S3 di Stipar ya. Mudah-mudahan studinya lancar dan segera lulus S3-nya sehingga ini menjadi lulusan pertama di bidang pariwisata ya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu bidang yang paling diminati dan paling sangat urgen untuk kita pelajari baik di Jepang maupun di Indonesia adalah industri pariwisata. Ini sangat pesat ya, walaupun kemarin sudah selama 2 tahun terpuruk oleh COVID-19, tapi pariwisata ini tidak akan mati ya. Karena apa? Daya tarik kemudian pesona dari pariwisata ini sangat menggiurkan sekali sehingga para lulusan pendidikan bahasa Jepang atau bahasa Jepang pun selayaknya sudah harus memperhatikan bidang ini ya, karena bagaimanapun juga pariwisata ini bisa memunculkan berbagai pekerjaan untuk lulusan pendidikan bahasa Jepang. Nah, nanti akan dibahas detailnya oleh Teti Sensei. Saya perkenalkan sekilas tadi ya profil dari narasumber kita. Jadi termasuk juga dalam bidang cuan ya.
bidang keuangan ini, pariwisata ini juga memegang penghasilan yang cukup besar bagi negara kita. Jepang termasuk 3 besar negara yang atau 7 besar ya yang sering mengirimkan wisatawannya ke Indonesia. Juga dia pariwisata di Jepang juga ini sangat maju dibandingkan dengan pariwisata di negara-negara lain, dan termasuk 10 besar negara yang paling konsen dalam mengembangkan bidang pariwisata. Itu mungkin sedikit prolog dari saya sebagai moderator. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Saya kira waktunya dari sekarang kira-kira 1 jam untuk Teti Sensei. Saya persilakan. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Baik, terima kasih Pak Dedi yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia ya, Ibu Yuli, kemudian Kaprodinya Bu Rosi, ya sekarang Bu Rosi, kemudian dari Dekan di sini Bapak Eko Purwanti, kemudian juga tadi ada beberapa yang terlibat dalam kepanitiaan acara webinar dan Hapyo Taikai, ya Sensei Tachi di UMY maupun yang bergabung di webinar ini, juga kepada mahasiswa semuanya ya, mahasiswa yang akan saya cintai, mudah-mudahan bisa mengajar di UMY Pak Dedi. Nah ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya ini kita dengan Pak Dedi ya berdua sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, dan saya merasa khawatir takutnya nanti ada bentrok dengan acara. Ternyata ya memang betul. Ya, alhamdulillah Pak Rektor mengizinkan saya untuk izin tidak mengikuti acara hari ini di UTY. Alhamdulillah semuanya itu adalah kehendak Allah ya. Baiklah, saya tidak akan lama-lama membuka, langsung saja. Mohon untuk panitia langsung next berikut slide-nya. Jadi di sini saya akan berbagi dan sedikit remind kepada diri saya ya, dan juga kepada kita semua sebagai pendidik ya, karena mungkin dari mahasiswa yang ada di sini calon pendidik juga, bahwa pendidikan itu sangat penting sekali ya. Apabila misalnya satu bangsa pendidikannya bagus, maka otomatis secara secara kualitas dari SDM-nya juga pasti akan bagus. Jadi menentukan sekali pendidikan terhadap kemajuan bangsa. Sehingga kita sebagai pendidik itu harus paham bahwa kita akan menciptakan sesuatu atau orang-orang yang mempunyai profesi. Nah, disinilah pentingnya pemahaman bagaimana orang berkompeten, ya, bagaimana orang harus profesional dan sebagainya. Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik, ya. Nah, bukan hanya kita tuh hanya ingin share tentang ilmu dengan istilahnya mengajarkan atau menyampaikan, itu hanya sesuatu hal yang mudah sebetulnya. Tetapi kalau tidak menggunakan hati, bagaimana caranya untuk menciptakan orang-orang supaya lebih kreatif? Jadi harus memberikan suatu inspirasi kepada orang lain. Nah, dari hal ini, karena memang saya pernah S2 di manajemen pendidikan, selalu ingat ya bahwa hal ini itu adalah sebagai ruh dari seorang pendidik. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata kok saya jadi masuk ke pariwisata. Mungkin ini ada kaitannya karena ternyata dalam bahasa Jepang, ini ya dalam bahasa Jepang itu kita nggak bisa terkungkung dari satu bahasanya saja, tidak bisa diaplikasikan. Sehingga karena kebetulan mungkin permintaan dari rektorat UTY harus fokus ke pariwisata, maka ya sudah, saya pikir tidak ada salahnya kalau saya belajar lagi pariwisata. Dan dari situlah beberapa semacam inspirasi menggabungkan antara pariwisata dengan Jepang itu sangat banyak ya. Mulai dari semua yang berkaitan dengan pariwisata, karena Jepang salah satu negara yang memang bagus secara pariwisatanya. Next. Nah, kita lihat kenapa pariwisata itu penting. Tadi sudah dijelaskan oleh Dedi Sensei bahwa pariwisata memang
mempunyai peranan penting. Jadi pentingnya peranan pariwisata ini dalam pembangunan ekonomi ya di berbagai negara memang ini sudah diterapkan dan tidak diragukan lagi. Kenapa? Ya banyak negara sejak beberapa tahun yang lalu ya bahwa pariwisata ya dijadikan satu unggulan. Kenapa? Terbukti katanya bisa menjadikan pariwisata itu sebagai perolehan devisa. Betul ya Pak Dedi ya. Minasa mungkin ya ada betulnya. Kemudian menjadikan pariwisata itu bisa juga sebagai penciptaan lapangan kerja. Betul tidak? Betul sekali. Karena sekarang kita lihat nanti ya penjelasan berikutnya. Contoh kecil saja, desa wisata yang community based tourism gitu, yang diunggulkan ya oleh Menteri Pariwisataan. Nah itu ya jelas sekali bahwa memang pariwisata itu bisa menciptakan lapangan kerja dan satu lagi pengentasan kemiskinan ini adalah salah satu goalnya dari SDGs ya untuk pariwisata. Nah, sehingga kalau kita lihat dari segi positifnya pariwisata itu ternyata sebagai paspor untuk mengembangkan suatu daerah ya juga sebagai satu hal yang menjadi jenis atau gula yang jenis baru untuk yang dinamakan ya gula, katanya ya gula sebagai gula, kemudian juga sebagai alat untuk mengembangkan pariwisata di tingkat regional, juga sebagai ekspor yang tidak berbentuk fisik, dan satu lagi yaitu industri yang tidak menghasilkan polusi. Nah itu pariwisata kenapa beberapa negara ya mengunggulkannya. Next. Nah, karena kita akan mengacu kepada sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, maksudnya di sini bahasa Jepang, kita belajar bahasa Jepang ngapain aja sih kalau misalnya dikaitkan dengan pariwisata, itu banyak sekali. Nah kita lihat dulu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di sini kita lihat ya, bisa baca bahwa berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan. Nah ini fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Di sini ada kata masyarakat. Jadi kita tuh tidak usah selalu berpikir harus kerja di satu departemen, harus kerja di satu instansi. Memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka lapangan pekerjaan. Harus kreatif ya. Jadi kita sebagai pendidik ya, terutama mungkin kami yang dari dosen harus memberikan inspirasi terhadap mahasiswa. Jangan nunggu-nunggu, aduh aku pengen melamar ke sini kok gak diterima, gimana ya. Nah itu tidak boleh ya, karena memang tujuan dari pemerintah sekarang bagaimana mahasiswa itu bisa mandiri, bisa kreatif untuk menciptakan lapangan kerja. Makanya di sini ada beberapa fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat ya, ada pengusaha juga, pemerintah dan pemerintah daerah. Namun kita lihat bahwa dalam desa wisata sebetulnya yang menjadi base tourismnya itu adalah masyarakat, termasuk kita bisa masuk ya. Oke, berikutnya next, kita lihat kadang orang bingung ya, apa sih yang namanya usaha pariwisata atau sekarang dikenal dengan bisnis pariwisata dan industri pariwisata. Sebetulnya kalau yang namanya bisnis pariwisata itu kan hanya beberapa satu usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk siapa? Ya untuk wisatawan, gitu kan ya. Dan bagaimana menyelenggarakan pariwisata tersebut. Kalau industri pariwisata ini adalah kumpulan usaha tersebut atau dalam istilahnya di sini bisa disebut dengan kepariwisataan. Gitu ya. Kalau industri itu adalah kepariwisataan, tetapi kalau bisnis identik dengan pariwisata, gitu ya. Oke, next. Maaf, onegaishimasu, sumimasen, dozo. Berikutnya. Di sini ada beberapa usaha pariwisata, ini bisnis pariwisata, ternyata banyak sekali ya. Mulai daya tarik wisata, yang dimaksud dengan daya tarik wisata, nanti ada lagi poin-poinnya. Ya, kawasan pariwisata juga sama, ada poin-poinnya. Jasa transportasi juga ada, nanti saya
perlihatkan gambar-gambarnya, ya ini jasa perjalanan wisata. Kita tahu bahwa kalau tidak salah ya di STP Bandung yang diresmikan pada tahun 2008, pariwisata itu menjadi satu bidang ilmu yang ditandai dengan satu pariwisata di bidang formalnya, yaitu disahkannya STP Bandung dan Bali. Nah, STP Bandung kalau tidak salah itu membuka prodi industri perjalanan wisata, gitu loh ya. Jadi industri perjalanan wisata tentu saja di situ karena ini namanya industri pasti membutuhkan juga orang-orang yang ahli dalam bahasa, termasuk bahasa Jepang, gitu ya. Semua jasa makanan dan minuman. Nah ini kuliner. Kita tahu sekarang kita berbicara tentang kuliner saja udah banyak sekali, ya. Malahan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu kami ya dari Prodi Bahasa Jepang ada proyek dari Santi Sensei itu menerjemahkan buku khusus makanan dan minuman Jepang. Jadi bagaimana untuk mendapatkan makanan sehat. Jadi kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Jepang. Nah itu sebetulnya itu bisa masuk ke pariwisata, ranah pariwisata juga, gitu ya. Kenapa? Karena nanti bisa dijadikan satu bisnis usaha atau bisnis pariwisata usaha gitu ya. Ini juga sama, penyediaan akomodasi banyak, hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan perjalanan, kemudian di sini ada yang namanya di sini insentif, konferensi dan pameran. Mungkin minasan atau semua yang hadir di sini pernah mendengar arti MAIS gitu kan ya. Malahan beberapa prodi pariwisata memasukkan mata kuliah MAIS ya. Tapi sebetulnya jangan salah kaprah karena MAIS itu berat sekali. Biasanya seperti di Stipram, orang yang memegang mata kuliah MAIS itu adalah orang yang pernah berpengalaman mengadakan event-event. Jadi kalau misalnya belum pernah terjun dalam event, kayaknya janganlah pegang MAIS gitu, ya, karena berat. Nah, malah kenapa? MAIS itu adalah satu tinjauan ya, tinjauan secara komprehensif. Saya rasa itu harus begitu kompleks ya, multidimensional, dan itu harus berpengalaman. Yang terpenting itu adalah pengalamannya dulu. Kalau teori itu bisa mengikuti untuk MAIS ya. Oke, kemudian ada informasi wisata. Nah itu juga bisa ya, informasi wisata itu kan bisa membuat satu buku yang sampai saat ini justru pariwisata yang ada di Indonesia kok yang nulis tentang pariwisata Indonesia dengan detail seluruh Indonesia adalah Jepang. Kalau nggak salah itu tulisan judulnya tuh apa ya, Arukikata karena itu judulnya. Mungkin Dedi Sensei sudah pernah lihat bukunya ya. Di situ sampai detail ada harga beca naiknya berapa dan sebagainya. Di Jogja itu ada apa, ada gudeg, apalagi ya gudeg karena sudah menjadi satu ikon ya makanan di Jogja. Nah ini kemudian bisa menjadikan satu lahan bisnis ya untuk kita yang bisa bahasa Jepang, membuat satu buku yang memang belum dipublikasikan. Banyak sekali tempat wisata yang belum dipublikasikan ya. Hai, kemudian ada jasa konsultasi pariwisata. Nah, pramu wisata ini nanti yang akan kita bahas ya. Kemudian wisata tirta dan spa. Wisata tirta jelas ini air, yang berkaitan dengan air ya. Saya paling suka wisata tirta, walaupun renangnya cuma standar saja, tetapi saya paling suka karena air itu memberikan kesejukan. Spa bagi mereka yang memang pengen muda terus ya, dan sampai saat ini saya rasa itu yang namanya orang berwisata nggak akan pernah punah ya. Semakin orang bekerja keras, semakin perlu wisata. Gitu ya. Next berikutnya. Nah ini adalah salah satu contoh yang termasuk ke dalam industri pariwisata ya, yang berkaitan dengan lodging operation, yang berkaitan dengan penginapan. Banyak sekali, malahan sekarang ada motorhomes ya yang lagi ngetren di motorhomes itu gimana ya caranya untuk memperkenalkan ya. Karena gini loh, kadang-kadang kan orang Indonesia ikut-ikutan ya, prestis gini Pak Nantoka. Istilahnya gini,
mungkin beda ya dengan budaya Jogja. Kalau Jogja sih kayaknya biasa aja. Biasa Jawa Barat yang selalu ikut-ikutan. Wah, lagi ngetren nih sekarang, prestis banget deh. Kalau misalnya kita nggak ikutan, kayaknya nggak ngetren. Nah, ini sekarang tuh justru di luar negeri juga sekarang lagi motorhome tuh lagi ngetren. Dan ini adalah salah satu peluang. Cuma kalau yang saya tahu di Jogja belum ada, tapi di Jakarta sudah banyak ya. Di Jogja mungkin masih mikir harus kemana gitu, pergi kemana. Kalau di Jakarta masih memungkinkan. Hai, berikutnya ini tentang penginapan ya, salah satu bagian dari industri pariwisata ini transportasi ya. Ini banyak sekali untuk transportasi di Indonesia juga sudah banyak kemajuan untuk transportasi, termasuk sarana transportasi untuk Densia dari Jogja ke Kulon Progo. Mungkin Pak Dedi udah pernah coba ke keretanya dari mana? Dari Jogja ke Kulon Progo. Kalau saya pengen nyoba ya, belum pernah, nggak ada waktu. Mungkin dari Minasang bisa ya nanti mencoba naik kereta dari Jogja sampai Kuko ya, sampai bandara. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Takut nanti tidak keburu waktunya. Ini adalah food and beverage operation. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan makanan, ternyata ini juga bisa dijadikan satu usaha. Pokoknya apapun bisa ya. Jadi jangan terlalu sempit, bahwa ternyata kalau kita buka, wah betul ya, ini sebenarnya adalah peluang sekali untuk kita ya. Jangan hanya mengandalkan kerja di orang begitu ya. Hai, Sugiwa, berikutnya adalah ini karena banyak sekali slide-nya. Hai, ini juga sama dan yang berkaitan dengan toko ya. Boleh ada souvenirnya, bagaimana untuk gift shop, market dan sebagainya. Ini juga bisa dijadikan satu lahan pekerjaan. Silahkan. Berikutnya adalah silahkan slide berikut karena ini tidak terlalu. Nah, ini satu hal yang perlu saya sampaikan ya. Kalau dulu kan yang namanya pariwisata yang tradisional itu adalah mass tourism yang banyakan. Jadi sudah ada istilahnya rombongan terus ya, sama kayak saya dengan Pak Dedi enaknya berkeluarga terus kan ya, ikutin bagaimana ini enaknya kemana dan sebagainya. Jadi sudah diatur, kadang-kadang akhirnya berantem, tidak ada leisure-nya lagi gitu ya. Pada makna dari pariwisata sendiri itu adalah betul-betul ingin menikmati ya. Nah, ternyata karena adanya disebut dengan minat khusus ya, ada wisata minat khusus sehingga menciptakan segmentasi dalam pariwisata. Jadi tetapi justru ini bagus buat kita. Waduh, ternyata ini ada minat khusus nih, orang-orang tuh udah nggak mau lagi rombongan. Makanya masuk ke minat khusus. Beberapa aktivitas termasuk ke dalam MICE juga adalah salah satu minat khusus ya. Ini ada beberapa bisnis ternyata dimasukkan juga ke dalam pariwisata minat khusus ya. Ethnic festival, culture, kemudian seasonal dan sebagainya. Ini juga masuk ke dalam minat khusus. Berikutnya tentang ini aktivitasnya ya yang minat khusus karena ini banyak sekali. Hai. Ini juga sama ya. Minat khusus tuh. Kalau yang saya lihat di mana ya, di Sumedang tuh ya. Di Sumedang juga ada wisata minat khusus ya. Kemudian di Jogja juga ada yang off-road ya. Lagi-lagi karena yang jadi di Pak Dedi ya, Pak Dedi selalu saja share kegiatan yang memang bukan ekstrim, yaitu tadi ya ada khusus, minat khususnya off-road. Katanya sudah pernah off-road di daerah Jogja. Nah, saya belum pernah. Trekking itu masuknya juga ke minat khusus. Jadi orang yang sudah melakukan off-road, trekking, atau climbing itu sebenarnya orang yang memang ya tidak mau beramai-ramai, pengen ada kekhususan, gitu ya. Berikutnya, silahkan. Berikutnya adalah masih ya natur. Nah ini wildlife. Saya nggak begitu suka kalau ini, tapi yang namanya pariwisata ya nggak bisa, maksudnya ya harus lihat kesukaan individu ya, apalagi berkaitan dengan minat khusus. Nah ini malahan rainforest juga dijadikan satu minat khusus ya, karena seperti saya lebih suka mana untuk melihat
binatang atau alam? Pasti alam, gitu ya. Yang satu misalkan nggak suka alam, yang satu suka binatang. Makanya pariwisata menciptakan satu segmentasi, spesialisasi untuk wisata minat khusus. Oke, berikutnya ini tentang alam dan apa yang berkaitan dengan binatang ya. Berikutnya adalah marga satwa, bukan yang marga satwa, wildlife. Sejiwa ini juga, nah ini sesuatu yang berkaitan mungkin kayak mengobati seseorang yang istilahnya tuh tidak pernah terpikirkan ada suatu wisata untuk mereka, gitu kan ya. Misalnya dari artis workshop, ternyata ini ada loh. Walaupun sebenarnya saya belum pernah dan belum pernah membayangkan, apalagi melakukannya. Ini ada artis workshop, seperti apa? Mungkin nanti kita akan bisa apa ya explore ya sendiri seperti apa sih yang namanya artis workshop. Kalau senior tour mungkin ini itulah apa namanya gambarnya sebenarnya nggak cocok ya, harusnya diperlihatkan orang tua seperti saya nanti umur 60 tahun, Pak Dedi juga nggak jauh beda dengan saya, cuma lebih muda ya dari saya, itu mendingan ambil ini wisata khusus untuk senior, para senior, supaya apa? Hobi, kemudian tentang ya minat ya, kemudian cara pandang dan sebagainya sama, sehingga pada saat kita melakukan wisata itu ada kesenangan gitu ya. Begitupun untuk orang-orang yang maksudnya yang tadi ya yang cacat itu juga ada wisatanya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang normal. Ya disabilitas apalagi di Jepang sekarang karena kebetulan saya sedang ada proyek tentang ini ya, tentang apa menerjemahkan tentang disabilitas dengan Sambi Sensei, itu ada sekolah inklusi dan sebagainya untuk orang-orang yang autis dan sebagainya di Jepang tuh benar-benar hebat sekali, benar-benar manusiawi. Jadi diperhatikan hal sekecil apapun supaya mereka yang misalnya autis itu jangan dianggap sesuatu orang yang tidak normal. Harus diperlakukan seperti orang normal sehingga mereka punya masa depan. Ya, jadi mereka berhak menikmati semua yang ada di dunia ini gitu ya, sama seperti orang-orang normal. Oke, nah lanjut berikutnya yang berkaitan dengan ini ya, dengan wisata minat khusus, dan ini adalah yang pengen romantisan bisa ya, ada single tour. Nah ini yang nightlife ya, sementara yang nightlife itu dari teman saya yang kebetulan jadi S3 juga ada yang meneliti tentang nightlife di Yogyakarta, karena ternyata apa yang saya tidak pernah kepikiran ya, maksudnya kok bisa ya seperti itu, yaitu karena ada informasi ternyata kalau misalnya mengadakan satu event di nightlife tersebut, sampai ada yang misalnya menyediakan satu malam bisa 10 juta, 15 juta, dan orang bisa nebak gitu. Dan itu tidak masuk akal, tetapi ternyata ada di Jogja, gitu ya. Hai Island, kemudian khusus yang berkaitan dengan pulau yang tropikal tentu saja. Ada juga yang honeymoon, ini masuknya ke romantis ya. Ada yang spa, hot spring dan sebagainya. Ini adalah salah satu bagian dari keromantisan. Oke, hai. Nah ini yang berkaitan dengan keluarga ya. Nah camping juga bisa. Ya, silahkan bisa dilihat yang berkaitan dengan family. Next saja ya, Bu, karena mungkin waktunya takut tidak cukup. Teruskan saja terus lagi lewat. Nah, itu lewat juga, banyak sekali soalnya ya untuk yang minat khusus, dan ini adalah mungkin terakhir adalah hobi. Silahkan dilewat lagi. Nah, ini ya. Sebetulnya dari sekian aktivitas ya, baik yang tadi misalnya secara industri pariwisata maupun tadi ada kaitannya dengan minat khusus, sebenarnya untuk siapa sih? Untuk wisatawan kan? Nah, kita lihat bahwa jenis wisatawan itu terbagi dalam 3 golongan. Ada yang namanya Wisman, Wisnus, dan Wisnas. Nah, kita lihat, mungkin bagian kita ini ada di sini nih, di Wisman. Kenapa? Karena kita mempelajari bahasa asing. Tuh ya, jadi kita mempelajari bahasa asing sebagai namanya sebagai pembelajar bahasa Jepang. Kemudian bagaimana kalau kita mau melayani orang asing, khususnya orang Jepang, gitu ya. Saya tidak akan membahas tentang Wisnus dan Wisnasnya. Oke, silahkan lanjutkan. Nah ini
pada saat kita melayani mereka, tentu saja ya, pertama yang dibutuhkan adalah bagaimana memahami profil wisatawan tersebut. Nah, ternyata kalau dilihat dari ilmu kepariwisataan yang namanya karakteristik individu. Jadi karakteristik profil wisatawan satu negara diambil dari karakteristik individu yang dilihat dari sosiodemografis, geografis, dan psikografis. Itu. Bahasan ini tidak perlu saya jelaskan detail karena ini tidak terlalu penting ya untuk dijelaskan. Berikutnya adalah, nah ini profil wisatawan Jepang berdasarkan referensi yang saya dapat ya dari beberapa, kemudian saya simpulkan, katanya tertarik pada sesuatu yang unik dan suka difoto. Betul tidak? Ya mungkin karena di sini ahlinya orang-orang yang bergelut dalam dunia Jepang pasti bisa menjawab. Menyukai masakan Jepang dan Eropa, suka belanja kerajinan tangan, barang tradisional, kemudian melakukan perjalanan kelompok dan sangat takut kalau lepas dari grupnya. Disiplin, komitmen terhadap janji dan jadwal. Orang Jepang tertutup dan tidak mudah percaya dengan orang yang belum dia pahami. Bila sekali saja tidak dapat dipercaya, maka susah untuk percaya lagi. Betul itu ya. Karena Jepang itu biasanya word of mouth. Biasanya tidak dari mulut ke mulutnya, tetapi biasanya nulis. Misalnya dikirimkan ke biro travelnya misalnya ya, ini bahwa saya bla 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 bla, komen segala sesuatu yang berkaitan dengan komplain itu tulis, dan mereka cukup tidak akan pakai lagi gitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan dan jangan merasa bahwa wah kita tuh sudah maksimal. Kenapa? Karena harus ada standarisasi untuk melayani Jepang tuh apa sih? Gitu kan ya. Nah, nanti kita akan lihat entry point pada saat kita masuk ke dalam dunia yang berkaitan dengan pelayanan, jasa pelayanan, ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Next, silakan. Berikutnya lagi sudah saya jelaskan tadi ya ini ya. Nah ini kadang kan sebelumnya maaf Bu sebelumnya. Nah ini kadang saya suka merasa apa ya namanya tuh merasa bukan kasihan ya miris aja ya. Kenapa? Karena yang saya lihat pemandu wisata yang ada di Jogja tidak berkembang. Apa sih sebenarnya kenapa sih gitu kan? Seharusnya kalau misalnya mereka mau meningkatkan satu kompetensi yang sesuai standar, saya rasa pasti mereka juga, maksudnya orang-orang pasti pengen jadi pemandu wisata. Karena sebetulnya yang namanya kompetensi sebagai pemandu wisata itu tuh termasuk ke tour leader. Di mana yang namanya tour leader, dia harus tahu tentang bagaimana perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata, kalau misalnya tidak dipahami oleh seorang pemandu wisata, nonsen jadi pemandu wisata. Jadi sebetulnya kalau yang namanya betul-betul profesional itu susah. Pathfinder, interpreter pun iya, ya. Kemudian storyteller, mentor. Ada satu buku yang, aduh, ini kebetulan saya bawa ya ini bukunya nih. Saya baca buku di sini, aduh nggak ada ya, nggak kelihatan tentang Kanko Gaido Ninaru Niwa, bla 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 bla. Gitu. Saya lagi baca buku ini, ternyata di situ memang iya ya. Jadi harus sebagai interpreter, kemudian sebagai storyteller, mentor, dan di sini belum saya masukkan karena saya ngambil ini dari teori secara umum ya, secara umum. Nah, tetapi yang ditulis di buku ini justru hal yang paling penting supaya orang sebagai pemandu wisata harus betul-betul menjadi profesional, tentu saja dari knowledge, skill, attitude ya. Kenapa? Karena memang supaya berkualitas. Kalau misalkan pelayanan berkualitas, secara otomatis pengaruh terhadap kepuasan wisatawan pun akan terjadi. Nah, di sini ada hal yang perlu saya sampaikan. Ternyata kalau jadi pemandu wisata untuk wisatawan Jepang, ini sebagai entry point-nya adalah memahami omotenasi. Saya baca di buku ini. Bukunya keluaran tahun 2020. Nah, itu adalah entry point-nya, harus memahami omotenasi. Hai, next berikutnya kita lihat. Nah, kenapa? Sebelumnya kita harus tahu juga bahwa yang namanya nation branding untuk Indonesia itu adalah Wonderful Indonesia, ya, yang sekarang memang lagi
digaungkan tentang hospitality. Sementara yang saya baca, hospitality itu hanya adalah sebagian dari omotenasi, ya. Jadi hospitality itu, maaf ya, dia sementara ini terus terang ya, hanya berpikiran hanya untuk horeca, padahal sebetulnya tidak ya. Semua yang berkaitan dengan jasa pelayanan harus menggunakan hospitality, ya. Termasuk di mana? Di itu loh, lupa lagi tuh, di swalayan di Jogja tuh yang sering orang tuh bilang katanya murah tuh, lupa jadi apa namanya. Itu kurang pelayanannya ya. Kenapa? Karena memang mungkin ya karena dari kecil memang tidak ada pendidikan untuk attitude yang ada di kita ya. Kalau di Jepang kan lain. Nah, hal itu yang memang menjadi PR bagi kita. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa sharing terhadap semua orang bahwa yang namanya hospitality itu penting. Oke, kita lihat ya, berikutnya adalah, nah ini sebenarnya apa sih omotenasi, manner, service, and hospitality. Kalau misalnya kita lihat manner, kalau Reigi Tadashi adalah bahasa Jepang tuh, lah ini memang bagaimana kita tuh bisa nyaman dalam lingkungan ini loh. Bisa nyaman dalam lingkungan harus tahu manner atau tahu tata krama. Nah ini pada saat kita meningkatkan servis layanan, biasanya otak kita tuh selalu berkaitan dengan apa? Uang. Ada pulus gitu kan ya, ada uang. Ada uang. Pasti servis, servisnya bagus, oke, saya kasih tips gitu kan ya. Dan kemudian ada hospitality. Biasanya hospitality itu selalu diidentikan dengan apa? Dengan ramah, keramahan. Nah, sebenarnya omotenasi itu semuanya masuk, ya, baik dari manner, service maupun hospitality-nya. Mari kita lihat sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan omotenasi. Ya, kita lihat. Nah, ada istilah ini loh. Saya ingin, ini adalah gambar foto waktu di mana ini ya? Sebentar. Oh ya, di waktu di Widyatama. Ini mahasiswa UTY dan ada mahasiswa Widyatama yang menjadi okyakunya. Kenapa saya mengambil gambar Chanoyu? Karena memang sebetulnya Jepang itu tuh sekarang dalam kondisi nasakewa hitono tamenarazu. Artinya apa? Bahwa katanya lebih baik nggak usahlah ngasihin orang daripada nanti bermasalah. Kadang-kadang kita nolong tuh jadi salah terima. Di Jepang pun ada hal demikian. Kemudian seorang ayah yang dulunya sebagai imam, ya, jadi kepala keluarga, penanggung jawab, sekarang kan sudah memuda. Kadang mungkin istri yang jadi kepala keluarga. Nah, ini adalah sesuatu yang memang kenyataannya seperti itu di Jepang juga ya. Sehingga banyak yang kodoku, individualis. Nah, untungnya yang saya gambarkan ini Chanoyu, ada Chanoyu. Chanoyu itu kan sebetulnya kalau kita misalnya kita lihat, karena memang kebetulan saya belajar Chanoyu di Jepang 1 tahun, masuk ke situ tuh mahal sekali. Ada yang namanya gakueng, 3 tahun. Kalau untuk Midorikai, orang asing itu hanya 1 tahun. Nah, mahal sekali masuk ke situ. Kenapa? Karena memang biayanya ya untuk kesehariannya harus teori dan praktek, gitu kan ya. Nah, sehingga hal itu yang membuat saya tuh, pantas Jepang masih bisa bertahan. Kenapa mereka bagus secara hospitality? Karena omotenasinya lagi digaungkan, apalagi kemarin pada saat mau itu ya Olimpiade. Sayang sekali memang karena ada pandemi. Kenapa penting omotenasi? Karena kita harus belajar tentang perhatian. Ingatlah, perhatian itu bukan hanya secara mata. Ingat, mata, pikiran, dan hati harus menyatu. Nah, bagaimana caranya? Karena sebetulnya bukan hanya secara teori. Ini harus dipraktekkan. Dan ini terbukti kalau saya lihat dari penelitian saya tentang omotenasi. Ini saya bisa lihat dari hasil mahasiswa UT yang selalu melakukan omotenasi itu beda. Satu kelas, saya kasih pembelajaran tentang bijinesu mana, yang isinya adalah omotenasi, beda dengan angkatan yang belum dapat mata kuliah bijinesu mana. Diterapkan, karena mereka memang saya ajarkan dengan hati dan sebagainya. Nah, ini adalah
kehususan ya, kehususan di mana mereka tuh harus memperlihatkan sebagai pembelajar bahasa Jepang harus punya ini, gitu. Ya, ada mata, pikiran, hati bagaimana? Nih, saya nanti mungkin tidak bisa menjelaskan lebih detailnya karena harus dengan praktek ya. Tetapi pada dasarnya yang namanya omotenashi no kokoro itu adalah satu, membangun hubungan antara manusia, penting banget. Nanti kita lihat bagaimana dalam bahasa Jepangnya ada kokoro kubari, ada hati yang peduli terhadap orang lain, itu ada ya. Bahasa Jepangnya kita lihat tanggapan yang cepat, jinsoku no otai, hati yang mendekat juga sama, dia closeness gitu ya. Junan no otai, kemudian ada yang fleksibel, itu sama Junan no otai tentang tanggapan yang fleksibel, dan seijitsuna kokoro, hati yang tulus. Nah itu tuh penting sekali. Dari hal yang berkaitan dengan omotenashi, sebetulnya ini hanya beberapa ya, ada berapa, 8 kalau nggak salah, masih banyak, tetapi ini penting sekali untuk menjadi dasar masuk ke omotenashi. Oke, next. Ini sudah ya, ada bahasa Jepangnya, mungkin kalian nanti bisa lihat ya, halo ibu, bapak semua, ada yang namanya apa di sini, aiteo omo kokoro, jinsoku no otai, yorisoku apa kokoro, arjuna no otai, dan seijitsuna kokoro ya. Oke, lanjut. Tadi sudah saya jelaskan bahasa Indonesianya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan omotenashi no kokoro? Ingat ya. Pertama, saya akan ajarkan dulu bagaimana kalian harus bersikap dari apa, dari hal yang sangat mendasar tentang apa, ojigi ya. Ojigi itu kan ada 3 ya, kaishaku, kere, saikere. Itu ada 3. Pernahkah terpikirkan bahwa kapan kita menggunakan bahasa Jepang dengan membungkuknya secara kaishaku? Kapan secara kere? Kapan secara saikere? Itu yang harus diperhatikan. Nah, makanya memang ini kalau misalnya tidak diterapkan dalam satu katsudo, aktivitas, itu memang nggak bisa masuk ya. Jadi memang harus diterapkan. Dari cara berpakaiannya juga memang harus betul-betul. Nih begini, duduknya begini, berdirinya begini, cara berdirinya begini, cara duduknya begini. Posisi sekijinya begini, semuanya diatur dalam budaya Chanoyu, asalnya dari budaya Chanoyu. Dan ternyata sekarang diterapkan. Dan bukunya memang baru keluaran tahun 2021 kalau nggak salah ya, masih baru. Itu omotenashi betul-betul dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa Jepang. Ya. Jadi mohon untuk semua yang belajar bahasa Jepang harus paham dulu tentang dasar-dasar omotenashi ini. Ya ini ya, kapan kita lihat ya untuk kaisaku, kere, dan saikere. Belajar dulu. Kok kalau orang sudah kan kepala yang diangkat ya, Jepang kan enggak, harus benar-benar dari pinggang ke atas. Jadi harus benar-benar lurus gitu, baru kita bisa melakukan ojiki ya. Hai, oke, berikutnya Bu istri, maaf, istri saya onegashi mas, ini juga sama belum. Kemana ini? Kok loncat? Maaf, ini loncat. Masih jauh. Oke. Masih ya? Masih di atas tadi. Mana ini? Belum, satu lagi ke atas, satu. Masih lagi. Nah ini ya, satu. Sugi no page. Hai, slide-nya ini ya. Kore. Nah ini. Ada bundirei dan dojirei ya. Kan ada pertanyaan katanya, saya boleh nggak saya yang apa bundirei, dojirei mana yang lebih sopan? Oke, saya langsung jawab ini yang sebelah kiri, yang bundirei itu biasanya lebih sopan, tapi bukan berarti ini tidak bagus ya. Jadi kalau mau melakukan aisatsu, irashaimase, ohayo gozaimasu dan sebagainya, silakan kalian ucapan dulu baru kemudian melakukan ojigi. Ojigi pada saat irashaimase cukup dengan kaisaku gitu ya. Ada beberapa nanti yang harus saya sampaikan kapan menggunakan itu 3 kaisaku, kere, saikere. Nah, ini contoh yang
bunrirei dan bujirei ya. Jadi bersamaan. Kalau misalkan yang ini irasaimase baru hai ojigi. Kalau yang ini irasaimase bersamaan. Jadi silakan nanti praktekkan ya. Oke, dua-duanya juga bagus, tapi yang lebih bagus pakainya bunrirei. Silakan berikutnya adalah next. Nah ini kan contohnya kalau mau mengucapkan ohayo gozaimasu cukup dengan kaisaku. Mata omat chiste orimas adalah keirei. Sai keirei taiheng moshiwake gozaimasen desu. Oke, ini sekarang saya mau rensu ya. Kira-kira dari mahasiswa nanti hadiahnya dari UMJ saja. Arigatou gozaimasu yang mana? Silakan. Ada yang mau coba jawab? Arigatou gozaimasu mana? Kaisaku, kere, sai kere. Silakan mahasiswa, nggak boleh dosen. Hai minasan, matte orimasu. Ya, ada yang bisa jawab? Dadan sang, motor siapa di sini? Salvian. Ada yang atau memang hanya hai ii desu ka minasan, yoroshi desu ka? Ada yang bisa jawab? Arigatou gozaimasu, kira-kira mana? Nanti kalian praktekkan ya. Gak ada yang jawab, ini mendengarkan nggak ya Pak Dedi? Ya, malu-malu Bu. Malu-malu gitu. mungkin. Ya, oke. Supaya tidak malu harusnya saya masuk kelas ya. Oke, moshiwake gozaimasen tokane, moshiwake gozaimasen itu bisa pakai kere ya. Irasaimase itu bisa pakai esaku atau toka esaku dan bukan kaisaku sumimasen esaku dan keire untuk irasaimase bisa dua-duanya. Dan yang ketiga adalah domo arigatou gozaimashita, ini adalah menggunakan sai kere. Jadi untuk sebenarnya esaku itu sebetulnya menurut saya ya kayak aisatsu pagi siang malam itu cukup dengan esaku saja, nggak usah terlalu dalam gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian pelajari untuk yang paling mendasar. Sekiwa berikutnya adalah ini. Nah ini ada belum mengenai ningen kankei kojiku ya. Bagaimana membangun hubungan interpersonal? Ingat pertama adalah dai ichi insyo. Kesan pertama yang kalian lihat tuh apa sih? Dandanan ya. Osare itu nggak boleh. Ini yang sebelah kiri osare. Harusnya yang di sini midashinami. Jadi rambutnya tidak boleh dicat. Berdasarkan pengalaman dari mahasiswa yang sudah pernah di hotel, kerja di hotel, ternyata yang magang juga nggak boleh dicat. Kemudian harus rapi rambutnya ya, selalu digulung ya, dicepak gitu. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan senyum. Jadi harus senyum terus, dan senyumnya latihannya seperti ini ditutup sama fukusa ya. Kalau misalnya bibirnya tuh jadi harus benar-benar diangkat di sini di ujung mulut ya, bisa. Kemudian nanti kalian bisa lihat dari sorot mata. Sorot matanya nih masih nggak, masih kelihatan senyum atau tidak. Itu harus diperhatikan ya. Kemudian untuk menunjuk juga sama, menerima barang, kemudian menyerahkan barang, dan ini yang menunjuk itu ini jangan kalian lakukan yang nomor 1, 2, tidak boleh, harus seperti ini nih yang terakhir, yang nomor 3. Ini menunjuk ya. Itu harus dipraktekkan. Nah, kemudian cara untuk menyerahkan barang. Ingat di sini, perhatikan dia di sini dengan tangan dan di tangan kanan, dan kemudian yang ini yang sebelah kiri seolah di bawah bukunya ya. Nah, kalau misalnya ini agak jauh, maka kalian bisa menggunakan dengan tangan kiri. Pakai tangan kiri boleh. Itu ya, di deska pakai tangan kiri, kemudian kalian nanti bisa lihat perbedaannya seperti apa. Jangan dipaksakan harus pakai tangan kanan kalau memang itu ternyata dirasa cukup jauh. Kenapa?
Ya karena memang yang dilihat adalah seninya ya. Bagus nggak sih kalau misalkan kayak tangan kanan kan jadi gimana, badan kita juga kebalik jadi gimana ya, bukan membelakangi, tidak menghadap pada IT-nya. Mungkin itu adalah salah satu contohnya ya. Hai, berikutnya ini berkaitan dengan membangun hubungan interpersonal. Nah ini juga sama. Biasanya nanti kalau setelah belajar tentang apa tadi yang tentang bangun hubungan interpersonal, ada pertanyaan, mate murau onengai wa nanto imaska, miyokuru toki wa nanto imaska, dan sebagainya. Karena tadinya gini loh Pak Dedi, saya pengennya tuh kalau ini online tuh ada kelemahan di mana kita nggak bisa interaktif ya. Nah, kalau misalnya kita langsung enak sebetulnya, tanya aja mahasiswanya satu-satu. Ya, karena saya pengen tahu gitu bahwa ini semester ini mampu memahami bahasa Jepang secara keigonya sampai mana gitu kan ya. Sebetulnya udah belajar, tetapi kadang-kadang mereka itu tidak memahami kapan mereka menempatkan bahasa ini, kemudian maknanya sedalam apa gitu kan, gitu kan ya. Sebenarnya tadi tiga nuniko yang kakek nanti masuk kelas di UMB ya nanti ya. Oke, alhamdulillah saya tunggu ya. Saya tunggu WA-nya. Oke, karena saya tuh sebetulnya gini ya, kok gergetan ya. Jadi kita bicara gini aja lah, karena mungkin ini nanti sininya semakin sulit. Begini ya, kadang terus terang ini berbagai pengalaman di Jepang bahwa hal yang berkaitan dengan omotenasi sebetulnya kan ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya bahasa Jepang, gitu loh. Saya tanya deh, misalnya, pernahkah kepikiran bagaimana kita berbicara untuk jujur? Nah, hyogen dalam bahasa Jepang, bagaimana? Itu harus diajarkan, gitu kan ya. Semua, karena pada saat saya melakukan Chanoyu, waktu di Jepang itu udah berapa puluh tahun lalu, sampai sekarang karena memang selalu ada dipraktekkan, itu nempel nih, Dedi Sensei, nempel di sini, nempel bukan di otak saja, tetapi di mata, di hati, dan di pikiran. Sehingga itu pada saat kita misalnya ngelihat, oh ya, saya ingat langsung Mizuga nagareru yo ni kasudo okonaimasu, kayak gitu. Nah ini saya ingin mempraktekkan kepada mahasiswa itu demikian dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori. Ya walaupun memang jika nggak karu kedone, tapi kan ada beberapa yang memang bisa dipraktekkan dalam satu semester. Jangan sampai tidak punya sama sekali, begitu ya. Ada hal yang memang. Bu Teti, 5 menit lagi ya presentasinya, mohon maaf. Berapa menit? 5 menit lagi. Oke, balik kalau begitu sekiji deh, sekiji yang ada tempat duduk mungkin ya. Siapa tadi Sensei tolong dong yang sekiji. Sugi terlalu banyak ini materinya, maaf. Silakan yang ada cara duduk ya, tempat duduk. Untuk posisi duduk bagaimana kita lihat. Ini padahal yudo toka pada saat ngantar juga ada sebetulnya. Gak apa-apa, ini PR buat saya ya, Dedi Sensei ngajar di UMB supaya UMB mau undang saya. Promosi. Hai, ini menarik sekali. Terus belum ya Bu, maaf sekali. Oh, yang tadi nggak ada ya sekinya nggak ada ya sekiji. Jadi ada beberapa yang perlu saya tampilkan. Ini adalah hasil dari mahasiswa UTY. Mungkin nanti bisa di-share ke mahasiswa UMB juga. Silahkan untuk dipelajari karena di sini bagaimana untuk bisa belajar Chanoyu dari dasar itu ada di sini. Dan bagaimana duduk itu untuk posisi duduk biar semua tahu ya. Itu sebenarnya harus posisinya di mana? Sebenarnya dari Chanoyu. Karena kan ada tokonoma ya, Pak Dedi ya, ada tokonoma. Nah itu yang menjadi patokan. Itu yang harus diajarkan kepada mahasiswa sehingga nanti pas ada tamu, si tamu itu harus duduk di mana, di taksi nih, di ruangan di ruangan keluarga di mana, atau kalau di ruang rapat di mana. Semuanya ada aturannya. Insya Allah pada kesempatan lain saya akan menjelaskannya. Maaf, berhubung waktu memang
tidak banyak ya, 1 jam kurang kali, padahal tadi bilangnya 1 jam, tapi nggak apa-apa mungkin karena ada sesi tanya jawab juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi nanti ada sesi tanya jawab Bu, 1 jam itu Bu Teti mungkin sangat bersemangat sekali. Mohon maaf ya. Nanti kalau teman-teman ingin langsung berdiskusi dan kolaborasi dengan ahlinya langsung bisa WA ke Bu Teti ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kita buka untuk 1 atau 2 penanya atau 3 penanya sekaligus. Monggo, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa menuliskannya di room chat atau langsung saja ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung di sini. Ini pakarnya ada dan memang ini sangat berhubungan sekali dunia pariwisata dengan dunia bahasa Jepang karena semua yang ada di lingkungan pariwisataan itu memang bisa dikaitkan dengan bahasa Jepang kalau objeknya itu ya orang Jepang gitu ya. Silakan kalau yang mau bertanya bisa di room chat atau langsung ke narasumbernya langsung pada hari ini. Silakan. Baik, dosen maupun mahasiswa boleh silakan. Tadi Bu Teti juga nanya tapi tidak ada yang ini ya. Mungkin pada diem aja ya semuanya ya. Silakan, dojo. Nggak ada yang nanya? Kenapa ini? Apa mendengarkan ya nih? Pertanyaan saya begitu, mendengarkan atau memang tidak ada pertanyaan karena sudah paham gitu? STB-nya Pari Aba Bandung hadir Sensei. Oh Ari, hai Ari Sensei, genki desu ka? Makasih Pak Ari. Disapa aja Bu, kalau ada yang mau silakan. Hai. Wah ini Pak Ari ini. Ya Pak Ari silakan bertanya. Atau Pak Dedi. Pariwisata atau STBA pariwisata. Silakan. Iya, yang dari pariwisata. Ya mungkin kalau materi ini bisa selesai 3 jam, mungkin ya Pak Dedi ya. Saya juga nggak nyangka ternyata makan waktu juga. Oh, mic-nya rusak, oh ya nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ari sudah hadir. Gimana kok nggak ada pertanyaan? Bisa ditulis chat saja, di situ ditulis di chat kalau misalnya ini ingin bertanya soal proyek ini katanya begitu Pak Ari mau bertanya tentang prospek ini. Silakan mungkin ditanya dulu ya. Jadi tentang prospek lulusan bahasa Jepang dalam dunia pariwisata kan begitu. Jadi kalau saya tadi menyimpulkan yang disampaikan oleh Tete Sensei tadi bahwa bidang-bidang yang bisa kita bergerak atau masuk di pariwisata itu sesuai dengan undang-undang dari RI nomor 10 tahun 2009 itu memang pariwisata itu bisa banyak sekali ya. Termasuk misalnya dari daya tarik pariwisata, di situ kita bisa buat poster dalam berbahasa Jepang, tentang kawasan pariwisata juga bisa membuat videonya dan sebagainya. Itu kalau memang ada versi bahasa Jepangnya sangat bagus ya, termasuk ada jasa transportasinya, perjalanan wisata, bahkan di UGM itu ada jurusan bisnis pariwisata S2-nya itu ya. Kemudian juga wisata terbaru yang sekarang cukup ngetren wisata malam atau wisata mistis gitu ya. Itu pun juga mungkin bisa memperkenalkan kepada orang Jepang gitu ya. Di sini memang wisata itu dalam tanda kutip masuk dalam ranah abu-abu atau mungkin bagi Muslim agak sedikit harus berhati-hati begitu. Mungkin ini yang jadi pertanyaan saya Bu. Boleh nggak kalau saya bertanya tentang pariwisata dan bahasa Jepang? Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Oh ini sudah ada pertanyaan dari Pak Ari dari STBA Pari Bandung. Kalau di Indonesia kan sudah jelas, yaitu dalam menghadapi turis Jepang. Kalau untuk di Jepang sendiri, kira-kira adakah peluang lulusan kita untuk berkarir di bidang pariwisata? Itu bisa langsung dijawab oleh Tete Sensei, silakan. Terima kasih Pak Ari. Kebetulan karena contohnya tidak terlalu pusing ya untuk mencari jauh-jauh,
Karena kebetulan kami dari D3 ada kesempatan kemarin magang di Jepang, dan ini sama saya diobservasi sebenarnya yang menjadi kekurangannya apa. Ternyata memang di setiap hotel yang ada di Jepang termasuk ryokan tuh di awal mereka masuk langsung disuguhkan buku omotenasi, langsung judulnya omotenasi. Sehingga menurut saya ini adalah salah satu peluang untuk mengkait mahasiswa supaya mereka betul-betul memahami bahasa Jepang dalam dunia pariwisata. Terutama mungkin kaitannya dengan Horeca ya, hotel, restoran, dan kafe. Oke lah hotel misalnya. Nah itu yang mungkin saya berikan pengetahuan atau knowledge skill yang berkaitan dengan bahasa Jepang dengan dunia perhotelan. Yaitu di dalamnya ada selain mungkin beberapa fasilitas yang berkaitan dengan dogu itu juga harus ada, dan kebetulan kami punya bukunya lengkap ya, mempersiapkan mahasiswa yang mau kerja di hotel dari mulai misalkan peralatan harus diketahui ini disebut apa dalam bahasa Jepangnya sampai akhirnya nanti omotenasi. Dan alhamdulillah dari beberapa mahasiswa yang ada yang keluar dari jurusan bahasa Jepang UTY ada yang sudah menjadi karyawan di hotel Jepang. Begitu Pak Ari. Ya. Mungkin saya menambahkan juga ya. Jadi kalau kita juga berpeluang untuk menjadi salah satu bagian dari pariwisata di Jepang. Mahasiswa yang kita didik bahasa Jepang juga itu berkesempatan untuk menjadi pelaku atau pegawai di di Yokogaisha di Jepang ya. Ini sudah banyak alumni baik dari alumni Unpad, UPI ya, UNY juga ada yang sudah bekerja sebagai staf di bagian perjalanan wisata. Salah satu contoh di PBJ UMY adalah Ibu Sasa, juga dulu alumni dari perusahaan perjalanan wisata ya. Kemudian ada juga sekarang yang kemarin alumni dari internship di Hirokawa, sekarang juga diangkat menjadi pegawai bagian perjalanan pariwisata untuk di sana ya. Jadi memang kita itu kadang-kadang jadi objek ya, tapi bukan berarti kita pun tidak bisa menjadi subjek ya, karena kalau para pelaku perjalanan wisata itu misalnya dari Indonesia dan ada orang Indonesia yang mengurusnya di sana dan kebetulan itu bisa berbahasa Jepang, itu kayaknya lebih memudahkan untuk para wisatawan Indonesia yang bisa ke Jepang juga menjadikan kita belajar tentang bagaimana industri pariwisata di Jepang. Itu ya, saya kira ini jawabannya untuk Pak Ari ya. Jadi tidak menutup kemungkinan alumni-alumni kita juga bisa masuk di salah satunya di hotel yang seperti tadi Sensei, kemudian di Biro Perjalanan Pariwisata. Baik, kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaannya? Jadi tadi saya ulangi kembali, memang dalam pariwisata itu sesuai dengan undang-undang banyak sekali bidang-bidangnya, dan ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan kita kayaknya mau tidak mau harus berhubungan dengan pariwisata ya kalau kita ingin menjadi guide dan sebagainya. Pengalaman pribadi pun bisanya menjadi bekal untuk menjadi guide pariwisata baik di Jepang maupun di Indonesia ya. Seperti pengetahuan tentang perjalanan wisata. Kalau saya dulu pernah memakai Seisung Joachikipu ya, ketika di Jepang itu ya. Atau juga pernah mengikuti kayak semacam Traveloka atau jalan-jalan neto di Jepang, itu udah duluan dibandingkan dengan Traveloka yang sudah ada di Indonesia ini. Dan Traveloka juga sekarang menjadi sebuah startup yang cukup maju ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa memasukinya, dan bahasa Jepang juga dipakai ketika menggait teman-teman kita yang pergi ke Jepang. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Monggo silakan dari Bapak Ibu atau mahasiswa yang ada di sini. Jadi jangan khawatir ya, untuk jurusan pendidikan bahasa Jepang itu bisa masuk di berbagai posisi dalam dunia pariwisata begitu ya. Apalagi kalau untuk kemampuan berbahasa Jepangnya bagus begitu. Kemudian omotenasinya yang seperti tadi saya sampaikan, ini sangat dibutuhkan. Oke, ini ada yang bertanya lagi Bu Teti dari
Tia, Ibu Tia ya, mungkin Ibu Tia dari UNJ ya di sini ya. Nggak tahu, saya lupa nih. Mudah-mudahan tidak salah ya. Mohon maaf, izin bertanya, menurut Ibu berapa persen bisa peluang kerja di prospek pariwisata di Jepang, terutama bagi pendidikan bahasa Jepang, dan apa kesulitan bekerja di bidang pariwisata? Monggo, jadi dijawab. Kalau untuk persentasenya mungkin saya tidak bisa ya karena belum menganalisis ya. Harus ini jadi PR ya, Tia Sensei, Bu Tia, bagi saya insya Allah mudah-mudahan lah satu waktu saya bisa lolos hibah, saya akan betul-betul observasi tentang ini ya, tentang apa peluang kerja di bagian pariwisata. Namun untuk hal yang berkaitan dengan kesulitan bekerja di bidang pariwisata, ya jujur saja ya, saya di sini imas. Jadi gini, jangankan untuk masuk ke bidang pariwisatanya, sementara yang harus kita pupuk itu adalah mahasiswa yang betul-betul harus level 3 dulu gitu. Nah itu, kalau sampai level 3 masuk ke bahasa Jepang di bagian pariwisata, insya Allah tidak terlalu kesulitan. Kenapa? Karena dalam bidang pariwisata kan kita harus tahu juga bagaimana tentang tempat-tempat yang akan kita tuju. Harus tahu, jangan jauh-jauh lah di Indonesia ya. Di Jepang, di Indonesia pun demikian. Banyak yang pengen jadi guide tetapi tidak paham Jogja itu apa, Jogja itu bagaimana, malahan tidak tahu tempat. Makanya saya tidak bisa mengklaim diri saya karena saya tahu dunia pariwisata maka saya bisa jadi guide, benar juga karena ternyata sulit. Begitu ya, yang jelas bahwa kemampuannya harus di level 3 dulu. Yang menjadi kesulitan kerja di bidang pariwisata di Jepang ya karena mereka tidak punya semongnya ya, semong ke pariwisatanya, ada kekhususan di pariwisata. Mungkin itu Bu Tia dari saya. Makasih. Saya tambahkan sedikit, Bu Teti, mungkin kesulitan bekerja di bidang pariwisata. Ya, nggak apa-apa ya, Bu Teti, saya tambahkan ya. Karena itu saya dan Bu Teti menulis salah satu buku yang berjudul bisnis Kangko bisnis Kangko. Karena Pak Deddy kan lebih paham tentang di dunia pendidikan yang menjadi kendalanya apa gitu ya. Ya. Silakan. Ya, jadi kesulitan bekerja di bidang pariwisata. Kalau bagi yang Muslim memang mungkin ada ya kesulitan di bidang pariwisata itu karena dunia pariwisata cenderung berhubungan dengan keglamoran ya atau keborjuisan gitu kalau dilihat dari segitu. Karena orang-orang borjuis saja atau orang-orang yang berduit saja yang mungkin menikmati kebebasan yang sebebas-bebasnya ketika mereka berwisata. Ini pengalaman pribadi saja ya. Jadi kalau kita menggait seseorang, orang Jepang, atau mungkin ketika kita terjun di dunia pariwisata, mau tidak mau kita harus melayani semua keinginan dari para pelancong yang mau mengunjungi sebuah daerah. Kalau daerah tersebut dalam tanda kutip bebas, seperti di Bali, di Nusa Tenggara, atau mungkin di daerah yang lain di luar negeri pun kayaknya sama deh ya. Tidak ada larangan untuk melakukan sebuah perbuatan yang di luar dari dalam tanda kutip kalau saya dari lembaga Islam mungkin itu tidak baik misalnya ya. Seperti misalnya menyediakan minum bir gitu bersama dengan para guide itu kalau kita tidak bisa menolak itu maunya kok gitu ya, guide-nya tidak mau minum gitu ya. Atau juga ketika mungkin malam-malam ketika jalan-jalan di Pantai Kuta atau ketika di mana gitu ya, itu pasti keinginan dari pariwisatawan itu bermacam-macam. Jadi kalau kita tidak selektif, maka biasanya kita jadi terjerumus ya, atau ikut-ikutan pada kegiatan para wisatawan tersebut. Nah, jadi menurut saya kesulitannya adalah bagaimana kita menjelaskan kepada pariwisata atau wisatawan itu tentang budaya kita, termasuk budaya Islami, ya budaya yang baik untuk pariwisata ini. Makanya pariwisata pun sekarang menurut saya bergeser juga ada pariwisata halal. Industri pariwisata halal ini juga perlu dikembangkan untuk teman-teman yang Muslim ya. Untuk yang lain-lainnya saya kira pariwisata sekarang masih ini ya. Jadi kalau kita memang maunya tidak mau mengikuti keinginan dari orang Jepang tersebut ya
dijelaskan saja ya. Jadi tentang budaya kita atau budaya Muslim tidak minum ya, kemudian makanan juga selektif dan sebagainya, itu ketika guide orang Jepang juga disampaikan saja sehingga orang Jepang pun mengerti dan tidak menginginkan melakukan perbuatan macam-macam ketika berada di daerah wisata. Saya kira itu ya salah satu kesulitan yang dihadapi. Kemudian kesulitan yang bekerja di bidang pariwisata juga mungkin bahasa ya, bahasa yang kita pakai. Tadi Bu Teti mensyaratkan N3, memang betul di semua bidang itu N3 ini memang sangat dibutuhkan ya untuk semua bidang kalau ingin masuk di pekerjaan yang dalam tanda kutip lumayan ya untuk mendapatkan cuan. Tapi kalau kita menjadi pelaku wisata juga kita, menurut saya lebih bagus kalau kita menjadi startup di bidang pariwisata tapi yang berbahasa Jepang gitu ya, bisa membuat website tentang objek wisata. Bahkan saya di kelas itu mengajarkan tentang pengenalan objek wisata Indonesia kepada orang Jepang. Itu bisa dijadikan project work, kemudian dibuat videonya, pembelajarannya, dan mungkin ini juga berguna bagi teman-teman yang tertarik untuk mempraktikkannya nanti di dunia pariwisata gitu begitu. Jadi kalau orang Jepang itu biasanya kujo ya, menyampaikan keluhan-keluhan di hotel, kemudian keluhan-keluhan yang ini juga kalau di kelas itu biasanya tidak ketemu, tapi begitu di praktiknya itu muncul. Misalnya apa sih yang kekurangan dari hotel-hotel ini, kelebihannya dan sebagainya, itu bisa muncul ketika kita langsung praktik di lapangan. Maaf Bu Teti, mohon maaf saya jadi itu tadi. ya. Makasih penjelasannya, tambahannya ya. Baik, silakan ada yang mau menyampaikan lagi. Kita sampai jam 11.30 ya, Wisri Sensei di sini. Kita sampai jam 11.30, betul nggak? Atau saya masih ada kesempatan? Pak Dedi mungkin sama siapa, Tia Sensei ya, mungkin dikirimkan satu buku ya yang kemarin kita buat satu buku ONG, karena ya siap, itu promosi ya. Mulai dari bandara sampai nanti check in check out juga ada di sana, apa yang harus diajarkan kepada anak-anak untuk istilahnya tuh satu perjalanan saja gitu. Tidak sampai dalam-dalam, satu perjalanan ternyata memang menghadapi wisatawan ya, dari pelaku wisata, dan itu tuh ternyata banyak sekali kendala-kendala. Nah itu yang memang yang harus menjadi mengantisipasi hal-hal yang harus kita persiapkan. Makanya harus belajar banyak. Mungkin itu ya Tia Sensei. Jadi di lapangan tuh susah sekali karena itu tidak bisa diprediksi, dan kita bukan menghadapi manusia itu adalah bukan semacam buku yang harus diterapkan seperti yang di buku, di manualnya seperti ini diterapkan, tidak bisa, karena manusia adalah berkaitan dengan hati dan pikiran. Tiap orang pasti ada perbedaan, itu yang harus kita persiapkan ya, begitu. Oke, baik, silakan kita buka lagi satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Ada, silakan. Kalau tidak bisa langsung menuliskan dulu di room chat. Untuk minasan yang sudah mengisi ada absensi, monggo silakan mengisi angket juga. Di situ ada angket untuk Hapio hari ini ya. Ada? Kalau tidak ada, saya kita kembalikan ke MC ya. Dari Bu Teti ada closing statement sebelum ditutup untuk ini, silakan. Ya, saya closingnya dari saya, mudah-mudahan saja, walaupun memang sebetulnya hanya segelintir berapa persen yang saya berikan ya di sini, namun mudah-mudahan ini menjadikan bahan pembelajaran ya, di mana mahasiswa akan lebih semangat belajar bahasa Jepangnya, jangan menyerah, dan kemudian jangan putus asa karena prospek untuk pekerjaan kalian di depan kalian itu masih banyak terbuka lebar. Insya Allah ya, bisa barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya terima kasih Pak Dedi. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang hari ini hadir. Memang hari Sabtu hari ini sangat padat sekali acaranya ya.
kalau bahasa Jawanya itu mobat mabit ya. Tapi alhamdulillah Teti Sensei bisa hadir untuk memberikan material ini. Terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kepada teman-teman semuanya, baik dosen maupun mahasiswa, insya Allah ya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk bekal kita, karena kita sebagai pembelajar bahasa Jepang yang katanya termasuk nomor 3 terbesar di dunia ya setelah Cina dan Korea, maka otomatis ya peluang kita untuk bekerja di dunia pariwisata pun ini sangat besar. Itu mungkin dari saya, mohon maaf atas nama MC, bukan MC, moderator hari ini. Kalau ada kekurangan dan kelebihan, kalau ada yang ingin disampaikan nanti silakan langsung ke narasumber dan sebagainya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC ya. Warahmatullahi wabarakatuh.